Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Salwa dengan nomor NIM 1152511023. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer mengenai perancangan spesifikasi komputer rakitan dengan budget maksimal 7 juta. Komputer yang saya rancang ditunjukkan untuk kebutuhan pemrograman, perkantoran, multimedia ringan, dan juga pembelajaran online. Dalam pemilihan komponen, saya mempertimbangkan performa, kompatibilitas, harga, dan kebutuhan pengguna, sehingga menghasilkan komputer yang efisien dan sesuai anggaran. Jadi di sini saya sudah membuat tabel Excel yang berisikan nomor, nama komponen, merek atau tipe, spesifisitas, harga, link pembelian, dan alasan pemilihan. Untuk link pembelian, saya menggunakan aplikasi Shopee untuk melakukan pembeliannya. Oke, yang pertama adalah prosesor. Prosesor yang saya pilih adalah AMD Ryzen 5 5600G. Prosesor ini memiliki 6 core dan 12 thread dengan kecepatan dasar 39 GHz dan BOS hingga 4.4 GHz. Dengan harga Rp1.635.000. Untuk link pembeliannya bisa kita klik di sini. Saya memilih Ryzen 5 600G karena memiliki performa yang sangat baik untuk aktivitas pemrograman seperti menjalankan Visual Studio Code, NetBeans, Python, maupun aplikasi pengembangan lainnya. Selain itu, prosesor ini sudah dilengkapi dengan Radeon Graphics sehingga tidak memerlukan kartu grafik tambahan. Dengan adanya grafik terintegrasi, biaya rakitan menjadi lebih hemat, namun tetap mampu menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Nah, untuk komponen kedua ada motherboard. Motherboard yang saya pilih adalah MSI A520M Pro atau Gigabit A520M. Saya memilih motherboard ini karena menggunakan soket AM4 yang kompatibel dengan prosesor Ryzen 5 5600G. Motherboard ini juga mendukung RAM DDR4 hingga kapasitas yang besar serta menyediakan slot M.2 NVMe untuk SSD berkecepatan tinggi. Dengan harga Rp832.500. Link pembeliannya bisa kita klik di sini.
Selain itu, motherboard ini memiliki harga yang cukup terjangkau, sehingga sesuai dengan anggaran yang diberikan. Dengan fitur yang dimiliki, motherboard ini sudah sangat cukup untuk kebutuhan pendidikan dan pemrograman. Komponen ketiga adalah RAM. RAM yang saya gunakan adalah DDR4 berkapasitas 16 GB dengan konfigurasi 2x8 GB dengan kecepatan 3200 MHz. Dengan harga Rp825.000. Untuk linknya bisa kita klik di sini. Saya memilih kapasitas 16 GB karena saat ini kapasitas tersebut sangat ideal untuk multitasking. Sebagai contoh, pengguna dapat membuka browser dengan banyak tab, menjalankan Microsoft Office, Visual Studio Code, dan aplikasi meeting seperti Zoom atau Google Meet secara bersamaan. Penggunaan konfirmasi dua channel juga dapat meningkatkan performa sistem dibandingkan hanya menggunakan satu keping RAM. Komponen keempat adalah SSD. SSD yang saya gunakan adalah SSD NVMe M.2 berkapasitas 512 GB. SSD berfungsi sebagai media penyimpanan sistem operasi, aplikasi, dan data penggunaan. Dengan harga Rp1.410.000. Untuk link pembeliannya bisa kita klik di sini. Nah, dari link tadi kita bisa langsung masuk ke tempat penjualan barang tadi atau langsung ke produknya. Bisa kita lihat di gambar seperti ini, dan juga penilaian produk, juga deskripsinya bisa kita baca di sini. Tentang spesifikasinya apa-apa saja. Saya memilih SSD NVMe karena memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih tinggi dibandingkan hard disk maupun SSD SATA biasa. Keuntungan menggunakan SSD NVMe adalah proses booting Windows menjadi lebih cepat, aplikasi lebih responsif, dan transfer data lebih efisien. Kapasitas 512 GB juga sudah cukup untuk menyimpan sistem operasi, software pemrograman, dokumen, dan file pembelajaran. Komponen kelima adalah power supply. Power supply yang saya gunakan memiliki daya 500 watt dengan sertifikasi 80+ bronze. Power supply berfungsi mengubah arus listrik dari PLN menjadi arus yang dapat digunakan oleh komponen komputer. Dengan harga Rp647.999. Link pembeliannya bisa kita klik di sini.
Oke, dari link tadi kita bisa langsung melihat produknya, yaitu produk ini, penilaian produk, dan juga deskripsi tentang produknya, mengenai spesifikasinya juga. Saya memilih power supply ini karena daya 500 watt sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan seluruh komponen yang digunakan. Sertifikasi 80 plus bronze menunjukkan bahwa power supply memiliki efisiensi daya yang baik sehingga lebih hemat energi dan lebih stabil dalam menyalurkan listrik. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan umur komponen komputer. Oke, untuk komponen ke-6 adalah casing. Saya menggunakan casing Micro ATX Airflow. Casing berfungsi sebagai tempat untuk menampung seluruh komponen komputer sekaligus melindungi dari debu dan benturan. Dengan harga Rp382.508. Untuk pembeliannya bisa kita klik link di sini. Dari link tadi bisa langsung menuju ke produk yang saya gunakan dengan penilaian produk, dan juga kita bisa melihat deskripsi singkatnya di sini. Saya memilih casing ini karena mendukung motherboard Micro ATX yang saya gunakan. Selain itu, didesain airflow yang baik membantu sirkulasi udara, sehingga suhu komponen tetap stabil ketika komputer digunakan dalam waktu yang lama. Oke, komponen ketujuh adalah monitor. Monitor yang saya pilih adalah monitor LED 24 inci Full HD. Monitor berfungsi sebagai perangkat output yang menampilkan informasi dari komputer kepada pengguna. Dengan harga Rp916.598. Untuk link pembeliannya bisa kita klik di sini. Nah, untuk link ini juga sama seperti link-link sebelumnya, juga langsung memunculkan produk. Di sini saya menggunakan ukuran 24 inci dengan harga Rp970. Dengan penilaian produk juga bisa kita lihat deskripsi produknya mengenai spesifikasi. Saya memilih ukuran 24 inci karena memberikan area kerja yang lebih luas dan nyaman. Resolusi Full HD 1920 x 1080 juga menghasilkan tampilan yang lebih jelas, sehingga cocok untuk pemrograman, mengetik dokumen, dan pembelajaran online. Komponen terakhir adalah keyboard dan mouse. Keyboard digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke komputer, sedangkan mouse digunakan untuk mengontrol kursor dan navigasi. Dengan harga Rp383.400. Untuk linknya bisa kita klik di sini. Dan yang link terakhir yaitu langsung ke keyboard dan mouse-nya. Saya menggunakan keyboard dan mouse wireless agar bisa
terjangkau dengan jarak yang jauh. Di sini juga kita bisa melihat deskripsi tentang produknya, desainnya, dan kegunaannya untuk apa saja. Saya memilih keyboard dan mouse combo USB karena harganya ekonomis, mudah digunakan, dan kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan. Perangkat ini sudah sangat cukup untuk mendukung kebutuhan belajar, bekerja, dan pemrograman. Jadi, total untuk seluruh perangkat komputer tersebut yaitu Rp7.033.005. Berdasarkan hasil perancangan yang telah saya lakukan, komputer rakitan ini mampu memenuhi kebutuhan pemrograman, perkantoran, multimedia ringan, dan pembelajaran online dengan tetap mempertahankan efisiensi biaya. Total biaya rakitan yang diperoleh adalah sekitar 7 juta dan masih sesuai dengan batas anggaran yang diberikan. Dengan spesifikasi tersebut, komputer ini memiliki performa yang baik, kompatibilitas yang sesuai, serta masih memiliki peluang untuk dilakukan upgrade di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.